Oke, kita mulai live malam hari ini. Kita start dari IHSG dulu ya. Start dari IHSG. IHSG-nya per hari ini breakout. Seperti biasa, kalau kalian mau tahu sih, aku sebenarnya gak begitu terlalu peduli sama IHSG ya, gitu. Jadi kenapa aku nggak terlalu ini, karena sebenarnya aku lihat saham per saham sejak IHSG digerakkan oleh saham yang kurang liquid sih sebenarnya kurang nggak begitu peduli sih aku sih. Dia mau naik mau turun, yang penting keseluruhan market saham-sahamnya tuh gimana. Nah, hari ini breakout sih intinya ya. Kalau cuma melihat IHSG doang bullish, tapi harus melihat penggeraknya, saham penggeraknya apa saja. Dan hari ini yang membuat IHSG breakout salah satunya adalah saham Bian. Bian ini Bayar Resources ya. Jadi kalau kalian lihat hari ini naik 6,73% dan memang ini sudah naik dua hari berturut-turut. Likuiditasnya kecil guys, jadi susah buat di tradingin juga, alias dia gampang naik, gampang turun, gampang dibanting. Tapi kenapa dia bisa menggerakkan IHSG? Ya karena jumlah saham yang beredar banyak dikaliin dengan harga saham mahal, jadinya market cap gede tapi nggak begitu liquid. Jadi aku skip aja. Terus kemudian hari ini saham metals ya, saham metals dan saham dari sektor energi seperti contohnya Inco, Antam, MDKA menjadi penggerak indeks. Terus kemudian ada dari sektor energi dan perkongloan masih ada Bumi, BRMS Energi. Terus grup Panin bangun dari tidur panjangnya, ada BN, PNLF dan juga grup MNC. Para perkongloan yang lain nih, MNCN dan BMTR juga bangun dari tidurnya gitu ya, jadi makin aktif. Dan juga ada saham-saham banking digital terlepas dari serunya pergulatan antara Amerika dan Venezuela yang saat ini dimenangkan oleh Amerika. Ada saham BBYB, Arto dan Agro atau saham dari perbankan digital yang lumayan aktif. Terus kemudian tadi di metals tidak hanya Inco, Antam, MDKA tapi juga ada Pesap, Arci, HRTA, Oil and Gas terkait dengan sentimen ketegangan geopolitik ya. Jadi ketegangan geopolitik antara Amerika dan Venezuela, tapi nanti aku akan update lebih jelas atau update lebih detail lagi. Sehingga oil and gas, Medco dan Elsa tadi juga aktif, yang seperti sudah kita antisipasi atau prediksi kemarin melalui video saya yang saya nggak nyangka sih viral banget. My god, sorry ya, aku pakai ini kepanasan banget padahal pakainya cuma dikit, kayaknya dia bocor. Gak ada tisu, adanya lap gombal, masa lap pakai gombalnya. Panas. I'm so sorry. Panasan. Gak ada lap guys, gak ada tisu. Tisu di ruang kerjaku di mana? I'm sorry ya. Salah pakai minyak si nyong-nyong. Oke, mari kita lanjutkan. Bertahan. Gak ada tisu, ambil tisu kelamaan nanti. Bertahan. Ya, jadi di pasar reguler hari ini perdagangannya gede banget guys, 29,1 triliun rupiah. Panas seperti leherku kena ini reumasal, panas banget, parah ya. 29,1 triliun, dan yang paling gede transaksinya tuh, kamu tau nggak sama apa? Nggak salah kalau kalian nebak, Bumbung yang udah sering jadi juara transaksi terbesar selama berkali-kali ya di tahun 2025 kemarin di Desember gitu. Terus kemudian Bumbung 5,9T, Dewa 1,5T, BRMS 1,1T, dan seperti yang kita sudah antisipasi dan prediksi di kemarin ya, di konten kemarin dan terutama di morning briefing pagi hari ini lebih jelas lagi sebenarnya ya. Ada saham-saham dari emas, oil, gas, dan sektor pendukungnya seperti batu bara yang juga naik seperti saham Bumi PTBA. Ada tapinya, harus nonton sampai akhir live ini. Mungkin kalian berpikir, live-nya cuma ngono tuh. Sing dibahas sama kayak di Reels, nggak, beda ya. Ada tapinya, nanti ada tapinya gitu. Memang hari ini naik. Tapi what's next gitu. Di pasar negosiasi 1,1T ada sahamnya Pak Hapsoro, Bufa. Kemudian BMRI 164M, dia mau bagi dividen, dan juga SMMA 149M. Nah, jadi
tema utamanya malam hari ini masih cerita tentang ketegangan antara Amerika dan Venezuela, di mana Donald Trump ini ya, tentara Amerika itu nangkep Maduro ya, jadi Nicolas Maduro, presiden Venezuela, di rumahnya 6 jam setelah dia tuh ada meeting dengan China gitu. Dan orang-orangnya, pejabat-pejabat China tuh masih ada di Venezuela, masih tidur di situ. Dan ada serangan juga kemarin di Venezuela. Jadi bukan cuma ngambil presiden doang, tapi ada serangan juga. Nah, sebenarnya ini menjadi salah satu signal buat China juga bahwa Amerika punya power di situ. Gitu. Terus kemudian ternyata Amerika ini mereka tuh sudah memata-matai Maduro ini selama berbulan-bulan, sudah memetakan rumahnya, bahkan sampai hewan peliharaannya itu dipantau sama Amerika. Jadi kalau kalian lihat fotonya presiden Venezuela Nicolas Maduro pas dia turun ke New York dari pesawat, itu dia cuman pakai sendal gitu loh, kaos kaki, sendal, dan sweater tidur gitu. Dan terus dia diarak naik mobil, mobilnya tuh dibuka, diarak di New York. Jadi kayak ini sebuah pertunjukan kekuasaan Amerika, kekuatan militer Amerika juga gitu. Nah, sebenarnya yang kalau teman-teman mau tahu, Amerika tuh bukan pertama kali nangkep presiden gitu. Ada beberapa kali presiden yang udah ditangkap Amerika. Yang pertama adalah Manuel Noriega, itu 1989, itu adalah kepala negara Panama. Alasannya apa? Narkotika dan demokrasi. Kemudian Saddam Hussein 2003 di Irak ya. Ya, ini didasari klaim senjata pemusnah massal yang hingga saat ini tuh nggak pernah terbukti. Nanti aku akan bahas tentang saham, tapi aku bahas background dulu. Kemudian ada Juan Orlando Hernandez di tahun 2022, tapi nggak terlalu heboh kayak sekarang ini, karena Venezuela tuh sebenarnya punya minyak yang terbesar di dunia, bahkan lebih gede daripada Arab Saudi. Ada cumannya. Mereka barely sell it gitu loh, selling it. Jadi nggak minyaknya entah kenapa tuh nggak dijual gitu loh, nggak terlalu dijual gitu. Nah terus nah kemudian Juan Orlando itu ditangkap karena tuduhan yang sama, kasus narkotika dan juga korupsi gitu ya. Nah terus Amerika sendiri kenapa sih nangkep Nicolas Maduro? Kalian mungkin udah tahu ya bahwa alasannya Trump nangkep Maduro itu sebenarnya kalau diperhatiin dari speech-nya Trump juga salah satunya adalah agenda menyelamatkan negara ini gitu loh, menyelamatkan. Dibilang bahwa Venezuela itu negara mati. Dibilang kalau sama kayak Amerika kalau gue nggak memimpin. Trump ada tuh di interview dia ngomong kayak gitu. Ya jadi kita lagi menyelamatkan Venezuela sebenarnya biar nggak mati lagi, biar ada investment di situ. Nah, Amerika juga, Trump menuduh Maduro itu sebagai sosok di balik jaringan perdagangan narkoba internasional. Tapi ada juga yang bilang bahwa jangan-jangan tuh US mau ngambil cadangan minyaknya gitu. Which is dimana dua-dua benar. Jadi kalau ada yang bilang tapi benar loh Maduro tuh nggak benar orangnya, kenapa? Karena ya memang dia tuh jaringan presiden yang memberikan keleluasaan terhadap jaringan perdagangan narkoba internasional. Ya memang itu benar juga gitu. Dan rakyatnya happy, pesta pora. Rakyatnya happy banget, pesta pora ketika Maduro ditangkap. Meskipun mereka juga rush toko sembako beli bahan makanan gitu. Nah, yang menarik adalah teman-teman yang kalian perlu perhatikan, sebenarnya Venezuela itu betul dia adalah negara penghasil minyak terbesar di dunia. Arab Saudi kalah gitu loh. Jadi ada Arab Saudi menyusul Iran, Kanada, UAE, United Arab Emirates, kemudian ada Kuwait, Rusia, United States, dan juga Libya gitu. Nah, tapi dengan cadangan yang begitu besar, sekitar 303 atau 304 miliar barrel, ternyata mereka tuh nggak banyak menjual itu gitu loh. Jadi yang dijual tuh cuman dikit doang. Ya, jadi yang dijual tuh cuman dikit doang.
Bahkan yang dijual tuh kira-kira cuman 1/10 dari yang dijual oleh Amerika, yang dijual oleh Arab Saudi, yang dijual oleh Kanada gitu. Jadi sekitar 1/10-nya aja. Dan kalau kita hitung sebenarnya kontribusinya Venezuela terhadap produksi minyak global dunia itu cuman sekitaran 1% aja atau kurang dari 1% gitu. Maka dari itu sebenarnya Amerika melihat ini adalah sebuah potensi. Pertanyaannya, kenapa Venezuela itu nyaris nggak ngejual minyaknya? Padahal negara ini sangat kaya sekali dengan minyak dan rakyatnya hidup dalam kemiskinan gitu. Ya jadi sebenarnya ada beberapa penyebab. Yang pertama ada sanksi itu sendiri dari Amerika dan juga Barat gitu ya. Nah, jadi pembelinya, bank dan kapal tanker itu takut kena sanksi. Nah, jadi transaksi minyak Venezuela itu sangat dibatasi keras gitu. Terus produksinya juga anjlok karena salah urus, korupsi, infrastrukturnya rusak, bikin outputnya di bawah potensi gitu. Terus kemudian minyaknya sangat berat atau extra heavy. Cuman bisa diolah di kilang khusus, pembelinya tuh terbatas banget gitu, dan isolasi politik dan minim investasi gitu. Jadi perusahaan energi global tuh enggan masuk. Intinya sih sebenarnya karena salah urus aja gitu ya. Dan Amerika berencana, nah kata kuncinya sebenarnya di sini. Amerika itu berencana untuk memanfaatkan ini. Sebenarnya Venezuela tuh dalam tanda kutip ya memang dijajah Amerika, tapi rakyatnya senang. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa presiden mereka Nicolas Maduro itu justru ngejajah mereka, diktator, bukan sebagai presiden yang memimpin dan melindungi gitu loh. Jadi mereka kayak happy aja gitu. Kata kuncinya adalah Amerika mau meningkatkan supply minyak. Simpelnya gitu. Dan kalian tahu kalau kita bicara tentang komoditi ya, komoditi itu kalau demand naik maka harga naik juga, supply-nya tetap. Tapi jika demand-nya tetap, supply makin besar, maka harga minyak bisa turun gitu ya. Jadi ini pembelajaran yang dipelajari oleh tim coach kita gitu ya. Jadi tadi pagi saya ngobrol bareng dengan tim coach kita. Oh ya, pembelajaran analisis mereka seperti itu. Menarik sekali gitu. Jadi memang benar kejadian kemarin bikin harga emas, harga minyak, harga batu bara naik. Hari ini beneran naik. Ada tapinya guys. Kalian nggak boleh ngejar di pojok, di mana M-Trade udah dapat sebelumnya di bawah. Nanti kita akan bahas terus masuknya di mana. Kenapa? Karena alasannya yaitu tadi. Alasannya sebenarnya adalah yang kita khawatirkan sebenarnya, bukan kita khawatirkan, yang kita antisipasi adalah Amerika dalam jangka panjang mau menambah suplai minyak itu sendiri. Tujuannya supaya harga minyak turun. Donald Trump mau harga minyaknya turun. Kenapa Donald Trump mau harga minyaknya turun? Supaya inflasinya turun. Kalau inflasinya turun, itu prestasi buat dia. Itu prestasi buat kinerja Donald Trump pada kepemimpinannya saat ini. Hebat banget ya, bold move banget ya Trump ini ya. Oke, jadi kalian udah paham ya bahwa kita nggak bisa kayak serta-merta tadi breakout gitu, naik terus borong. Kayak M-Trade tuh hari ini cuman nunggu doang sebenarnya. Kita udah tinggal siap-siap mau profit taking aja. Nah, kalau kalian nanya ke depan ini bakalan gimana ya? Mari kita lihat chart discounts everything, chart discounts all news. Chart discounts artinya chart itu sudah merangkum apa yang investor gede pikirkan. Chart itu sudah merangkum apa yang terjadi, nggak cuman broker ke broker, bandar ke bandar, the whale ke the whale. Chart itu sudah merangkum apa yang terjadi di dunia global ini. Percaya nggak percaya? Mari kita lihat. Kita lihat dulu dari harga oilnya. Bagaimana kita membaca ini? Ini adalah Brent crude oil. Brent crude oil atau kodenya UK oil di sini. Kalau kalian perhatikan, ini candle nggak ada artinya di daily. Yang di tok-tok yang diete ke igoi aku @ellenmay_official. Aku buka chart per jamnya, 1 jam. Apa yang terjadi di sini? Nanti aku akan bukain juga US oil atau WTI crude oil.
Perhatikan di sini Brent crude oil. Nah, ini pas lagi kejadian sekitaran subuh-subuh di sini, malam-malam lah ya di sini. Nah, ini harga minyak langsung naik jam pertama, jam kedua, 3, 4, 5. Kemudian tutup di Sabtu jam 5 pagi Indo. Itu perdagangan tutup jam 5 WIB. Kemudian buka lagi di hari Seninnya kita jam 6 pagi. Jadi weekend tuh mereka tutup. Buka di hari Senin jam 6 paginya kita. Dan seperti biasa, kalau Senin pagi perdagangan komoditas itu selalu akan volatile. Nah, ini volatile. Tapi dia membentuk apa? Puncak, topping. Terus dia turun lagi, dia naik lagi. Ini chart per 1 jaman. Kalau ada yang bilang chart per jamnya membentuk double bottom ya, menarik. Iya, betul sekali. Sehingga memang ada tanda reversal naik ke atas. Tapi yang saya highlight ya, ini kan UK oil ya. Mari kita lihat US oil juga bentuknya mirip. Ya, nanti saya akan kasih lihat highlight ke kalian, satu highlight kalian ya. Ini US oil, ini pas kejadian WTI crude oil, ini pas kejadian di sini naik, terus kemudian tutup di Sabtu jam 4 pagi ya. Ini Sabtu jam 4 pagi. Terus buka lagi hari Senin jam 6 pagi. Jadi lumayan volatile naik turunnya. Jadi makanya jangan trading di Senin pagi kalau trading komoditas itu. Nah, perhatikan di sini. Ini sempat turun lagi. Terus kemudian per hari ini tadi dia naik lagi. Dia breakout lagi. Nah, jadi sebenarnya impactnya apa sih soal perang Amerika dan Venezuela ini? Dalam jangka pendek, impactnya masih sangat jelas sekali membuat harga oil naik dan itu tidak salah. Membuat harga emas naikkah? Nanti kita lihat harga emas. Membuat harga komoditas, harga saham emas dan oil naikkah? Kenyataannya iya seperti itu. Seperti yang kemarin saya bahas di reel saya dan dibahas M-Trade di morning briefing pagi hari ini. Cuman mari kita lihat daily chartnya teman-teman semuanya. Kita lihat daily chartnya. Apa yang terjadi dengan daily chartnya? Daily chartnya Anda lihat garis putus-putus ini yang di tok-tok dan yang di YT. Sampai per hari ini pergerakan dari minyak WTI crude oil atau US oil kodenya ini tidak bisa jebol garis ini yang saya tunjuk di kursor yang di tok-tok di YT ke Igoi aku @LNM_official. Artinya apa sebenarnya? Artinya movementnya di sini ini nggak terlalu masif, dia naik betul, tapi yang bikin naik itu ini istilahnya benar uang yang lumayan gede tapi nggak gede-gede amat. Istilah kata retail tapi retail dunia, bukan retail di lokal atau Indonesia. Kalau secara intraday sudah ada breakout guys, lewat dari garis biru ini berarti udah mulai ada tanda-tanda bullish secara intraday. Tapi secara daily chart, saya pakai daily chart buat acuan untuk melihat ombak besar anginnya arahnya kemana. Belum bisa breakout, belum bisa lewat dari garis ungu ini. Aku ganti ya stylenya biar kelihatan, kalau putus-putus gini kan nggak kelihatan. Ini kelihatan nggak dari garis ungu ini? Dia belum bisa lewatin ini. Kalau dia bisa lewatin ini breakout deng gitu, itu benar-benar uptrend. Udah benar-benar uptrend. Jadi sebenarnya dari gambar chart oil ini kita bisa katakan bahwa price discount, all news chart discounts everything. Dan ini sudah mencerminkan semua yang terjadi di market psikologi investor retail dunia yang kemarin sempat beli naik tapi nggak bisa jebolin daily chart. Artinya the whale, the real big money, mereka tuh nggak borong sampai pada hari ini. Nah, sekarang kita bahas saham Indonesia. Bentar, emas dulu. Kita ke emas dulu ya guys ya. Kalian pasti penasaran. Terus mungkin kalian berpikir, lah aku tadi udah borong gimana? Tunggu, sabar. Makanya jangan cuma trade berdasarkan berita doang. Kemarin di konten aku di reels aku udah bilang jangan cuma pakai berita doang. Nah, emas per hari ini naik sesuai dengan kita punya anticipation di M-Trade. Dan kemarin di reels aku udah bahas juga emas bakalan naik kalau ada ketegangan di geopolitik. Dan sebenarnya guys, kalau kalian lihat mantulnya atau naiknya emas ini it's very normal. Kalau kalian ngikutin live aku rutin, garis merah ini sudah digambar beberapa waktu yang lalu sebelum Trump nangkep Maduro. Ya, dan ini low-nya 1 2 3 4 ya, kelihatan di sini. Ini ketahan di sini dan memang garis merah ini garis yang kita watch untuk pantulan.
Kalau kalian ingat ngikutin live aku terus gitu ya, yang lagi liburan ngikutin, yang lagi liburan lagi Natalan kalian ngikutin juga. Ini kalian perhatikan, kita kemarin sempat bilang supportnya antara merah ini atau biru ini. Berarti turunnya antara di merah ini atau di biru ini, area trading buy on weakness. Nah, siapa sih yang tahu Trump bakalan nangkep Maduro? Mosok iya nangkep mau woro-woro dulu kagak kan? Gitu. Ya, jadi di sini investor dunia baru masuk per hari ini tadi. Tapi perhatikan, mereka masuknya juga nggak banyak. Tidak sebanyak yang dijual pada 29 Desember. Artinya investor, the big whale, the big money dunia itu sebenarnya mereka nggak terlalu gegabah juga untuk beli di kondisi saat ini. Sekarang kita bahas tentang saham. Saham yang paling relate di Indonesia. Kalau di Amerika tuh Chevron, ExxonMobil. Kita lihat ya. Kita lihat Chevron dulu, penasaran kan yang di Amerika gimana? Ini yang paling diuntungin. Ini paling diuntungin. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan oil di Amerika tuh ini bakalan dipakai buat mengelola minyak di Venezuela, ya. Ya, perhatikan, ini breakout. Ya, jadi ini breakout. Bisa buy on retracement. Nanti kita akan bahas ini di M-Trade US kita. Ya, jadi bisa buy on retracement di 152. Tapi ini breakout banget loh. Ntar kalau nggak dapat barang gimana? Tunggu dulu. Orang oil aja nggak naiknya kenceng, bisa turun nggak? Bisa. Tunggu di retracementnya. Retracementnya berapa? 154 sampai di bawahnya sekitaran 152,58. Ini contoh ya. Oke. Nanti kita buka saham Indonesia. Kalian kalau ngerti kalian kalau bukan cuman technical doang, ngerti ilmu super trader, kalian bisa trade apapun. ExxonMobil Corporation, sebentar ya. Ini chartnya nih. Nah, ini Jumat kemarin juga breakout. Nah, kita tunggu di area retracement. Ini cakep banget breakoutnya, sideways. Oke, sekarang kita ke saham Indonesia. Nggak lama-lama di saham Amerika, karena yang bisa ikut M-Trade Academy juga alumni M-Trade ID ya. Kemarin kita lihat, ini adalah Medco. Yang ngikutin live aku, apalagi ngikutin M-Trade, kalian pasti udah tahu guys. Ya, ini aku gambar lagi garis ungu ini. Kalian pasti udah tahu guys, ya. Aku bakalan ngomong apa? Falling wedges, mantul. Falling wedges, kita belinya tuh ngelihat siklus. Stage 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Satu lagi. Mulai 1. Pada masa 24 November kita nyolong start. Belum uptrend. Kita tahu itu bakalan sideways. Kalau kalian ngikutin terus, kalian ngerti ini mirip saham apa? Bentuknya Indika Energy. Ya, cuman breakoutnya nggak secepat Indi waktu itu. Terus kemudian mirip kayak saham apa lagi? Harum Energy. Perhatiin di sini. Loh, memangnya beli saham Medco ini sudah tahu Trump mau nangkep Maduro? Belum. Tapi memang chart menggambarkan seperti itu, gitu. Ya, jadi ini Harum Energy, mirip kan sahamnya. Nah, sekarang kita lihat di Medco. Oke, intinya sekarang masih boleh beli atau enggak? Kalau yang sudah punya barang gimana? Tunggu loading dulu ya. Internet saya ternyata dia nggak secepat saya berpikirnya, ngomongnya. Oke, ya itu dia Medco, udah kelihatan. Sebentar. Ya ini Medco ya. Jadi teman-teman perhatikan hari ini dia naik kenceng, langsung gap up, tapi kemudian gap up di satu opening 1545, jangan dikejar. Jadi kalau misalkan lagi ada berita kayak gitu, gap up jangan dikejar. Biasanya yang punya barang di bawah ini malah profit taking. Ya, kita lihat apakah M-Trade
hari ini ada profit taking Medco. Nah, kita lihat nih, ada nih Medco yang jangka pendek cuan 12 sampai 18%. Jadi kalau punya jangka menengah, ini jangka menengah tulisannya hold gitu ya. Jangan jangka menengah hold gitu. Tapi mesti siap dengan fluktuasi harga, ditulis kayak gitu. Nah, perhatikan di sini. Support terakhirnya di 1340, tapi kita bukan cuma main support resistance doang. Kita main cycle. Ya, ini dalam jangka panjang, jangka pendek, cycle-nya itu lagi di stage 2, arahnya naik. Yang di YT boleh ke Igoy aku @ellenmei_official ya. Jadi perhatikan di sini. Terus kemudian yang punya di modal di atas 1345, apalagi di atas 1400, kalian mesti bagi jadi 2. Penting banget. Sebagian harus di profit takingin dulu. Kenapa? Ini kalau ada retracement, dia bisa turun sampai level segini. Sebentar ya. Dia bisa turun, aku gambar dulu ya. Kok ini lagi sih? Dia bisa turun. Ini sebenarnya aku nggak boleh ngambil di sini, karena ini belum membentuk high. Ya. Jadi dia belum ada belokannya gitu loh. Cuman kalau ngambil dari intraday di 4 jaman atau 1 jaman, ini dia sudah membentuk high, sudah membentuk puncak gitu. Ya, jadi udah ngebentuk puncak. Oke. Jadi kalau kalian mau nunggu retracement-nya dia, itu sekitaran bisa area 1420-an. Bisa turun sampai 1420 atau 1370-an. Jadi kalau kalian punya modal di atas 1370 atau 1400, itu mesti harus siap-siap profit taking sebagian. M-Trade aja punya modal di sekitaran 1320-an aja. Tadi kita jangka pendek ya, kita sarankan profit taking dulu. Jadi jangka pendek profit taking, yang jangka menengah panjang masih ngehold ya, jangka menengah masih ngehold. Kalau mau beli tunggu retracement gitu. Kok bisa sih M-Trade bisa dapat duluan? Ya, kita pakai ilmu metode super trader. Jadi kalau yang bilang chart itu telat dibandingin dengan flow atau broker summary atau apa, menurut saya itu orangnya nggak ngerti cara pakai metode super trader. Dia belum ngerti ya, dia belum paham. Jadi kadang-kadang orang bilang wah itu doesn't work mungkin buat dirinya sendiri. Demikian pula dengan Antam kita nggak hajar beli tadi. Justru kalau kalian perhatikan, kita malah ada jualan nggak ya tadi ya? Let me check. Saya cek dulu ya Antam, karena saya ngehold guys, saya jual juga sebagian doang. Antam kita ngehold. Kita hold jangka menengah. Cuman yang jangka pendek kita kasih tahu sih untuk profit taking gitu ya. Jadi ini siap-siap profit taking juga. Udah bukan waktunya buy. Kenapa? Kalian coba belajar lihat cycle-nya di sini. Cycle gedenya emang Antam itu sebenarnya lagi di stage 3 tuh masa sideways gitu ya. Dan kalau kalian perhatikan sideways batasnya di 2800 sampai 3680. Sekarang pertanyaan saya, harga hijau ini dia lebih dekat ke 2840, 2800 atau 3680. Dia lebih dekat ke 3680 guys. Artinya apa? Gampang aja. Nih ya, aku kasih gambar ini. Kalian bisa lihat sendiri. Ini adalah risk to reward ratio. Nah, ini resikonya kalau dia turun lagi sampai ke support sideways, bisa nggak kayak gitu? Bisa banget, ESA kayak gitu tuh, ya. Jadi sideways terus gitu. Nah, ini rewardnya sekitar 8%, resikonya balik ke sideways lagi sekitaran 15%. Tapi aku kepengen biar nggak ketinggalan kereta. Kalau kalian kepengen, ya berarti harus pakai logika. Logikanya apa? Kalau cut loss lebih dari 15% sampai ke level stop loss bisa sekitaran 20% dari harga sekarang. Kenapa? Kenapa nggak cut loss di sini aja? Rugi bro, masa cut loss di tengah-tengah sideways? Kalau cut loss di tengah-tengah sideways, masa sideways itu masa 50-50 bull and bear. Kalau kalian cut lossnya di 3180, itu cut loss di area yang salah. Itu area sideways.
nanti kamu habis cut loss dia naik lagi gitu loh. Makanya cut loss-nya tuh ideally sebenarnya di bawah 2800. Kenapa? 2800 tuh area dia ditahan berkali-kali gitu loh. Nah pertanyaannya sekarang, ini reward-nya dibanding risk-nya, ini kan gedean risk-nya guys. Jadi nggak masuk akal. Caranya gimana? Kalau misalkan mau tetap aku kepengen, nanti jangan-jangan dia malah breakout, gue nggak punya barang, nggak turun lagi sampai ke bawah. Berarti apa? Nitip sendal. Nitip sendal itu artinya ya belinya serelanya. Kalau sampai misalkan kamu mikir tuh the worst case scenario, kalau sampai dia turun 20%, itu kamu relanya rugi berapa? Kok gitu sih? Anak saya tadi nanya, dia mau ajarin aku jualan entrepreneurship, saya ajarin dia mau jualan apalah gitu. Saya bilang jual dulu sampelnya, aku jual dulu gambarnya kayak gitu kan. Jangan kok jual beli istilah bahasa Jawanya itu kulaan barang, beli barang banyak-banyak terus nggak laku. Test the market dulu. Bilang enggak, aku mau ini. Saya kasih tahu, katanya mau diajarin entrepreneurship, diajarin mama ngeyel, makanya malas ngajarin lo. Kenapa? Apa salahnya? Salahnya adalah kamu nggak mikir resiko. Resikonya apa? Kalau kamu beli barang banyak dan barangmu nggak laku, itu resikomu. Mama nggak mau kasih duit kamu, beli aja pakai uangmu sendiri. Kenapa? Biar sadar, berasa resikonya kalau nggak laku. Sama lo trader kayak gitu juga. Kan ketawa toh? Anak-anak lucu gitu. Kadang-kadang kita kayak anak-anak juga. Kenapa? Karena mikir cuannya doang. Nah, contoh nih. Tapi aku tadi terlanjur beli, ya wes. Nanti kalau naik berarti jangan kilaf 2 kali. Kalau naik berarti jual dikit-dikit. Ya, kenapa? Selama si Antam ini belum breakout dari 3680 dengan volume gede, dia masih akan rawan balik ke sideways lagi. Bisa balik 31110. Nangkep ya? Jadi kalau nangkep ya wes, gak nangkep ya wes. Nangkep gak nangkep, kamu belajar sistemnya di M-Trade Start 10 Januari 2026 jam 10 pagi. 10 Januari 2026 jam 10 pagi. Basic Trading Mastery. Oke? Baru M-Trade Start-nya. Baru. Jadi beda sama yang dulu-dulu, tapi tetap buat basic, buat pemula. Start dari nol. Oke? Mari kita bahas saham yang lainnya yang kalian juga pasti penasaran banget. Saham Bumi, Bum yang hari ini banyak banget ditransaksiin 5,9 T. Gila banyak guys. Ini kayaknya ada ambisi untuk masuk ke MSCI. By the way guys, kalian gak usah silau sama saham yang mau masuk MSCI sampai dibuatin sampai khusus ikut pembelajaran tentang gimana sih caranya saham masuk MSCI. Gak usah pusing, semuanya sudah tercermin dalam chart. Tapi naik terus. Ya bukan salahmu kok kalau dia naik terus. Salahmu adalah menghajar saham pas dia naik tinggi. Salahnya di situ. Bukan salahmu, salahnya mereka. Kamu enggak, kamu pintar. Salahnya orang lain. Ya. Oke. Bum, mari kita lihat apa yang dilakukan M-Trade pada Bum hari ini. 15.45 WIB. M-Trade profit taking Bum. Untuk jangka pendek, cuan 20 sampai 24%, review by 22 Desember 384. Hayya, 22 Desember di mana say? Di sini. 384. Kamu mau tahu kinerja kita tuh ya di M-Trade di sini loh guys. Di sini lo belinya. Weh, Miss, itu bukannya kalian beli di atas di ketinggian jangka pendek doang, ya? Dan ada money management, percentage maksimalnya kita kasih tahu maksimal berapa. Aku kalau mau beli lebih dari percentage-nya tuh boleh nggak? Boleh kalau kamu sudah menguasai metode super trader kita. Dan udah nggak bingung kalau naik turun gimana, nggak galau tuh kamu bebas mau jungkir balik gimana. Ya, jadi kita beli di sini untuk yang jangka pendeknya cuan 20%. Halo, cuman cuan 20% doang. Itu loh, gue cuan berapa ratus persen. Tunggu dulu saya bukan mau pamer, tapi memang mau pamer. Pamer prosesnya dan pamer kinerja dari M-Trade, bukan Ellen May. Seorang
Boom boom, kita cuan 200 sampai 262% dan masih di hold untuk jangka menengah. Loh, aku ya mau kalau kayak gitu, tapi aku join M-Trade baru 3 hari 4 hari merah. Loh, sabar dulu guys, ini belinya 7 Oktober. Review buy 7 Oktober. Dan 7 Oktober itu di sini guys, kamu mau tahu prosesnya menunggunya waktu itu? Ini tuh karena dia tarikan pertama breakout, retracement pertama too early. Oke, sempat turun dulu loh guys, sekitar berapa belas persen. Ini harusnya sudah di stop loss kan? Kenapa kita masih hold? Karena kita melihat sesuatu yang berbeda di sini, sehingga masih cuan banyak di sini 200 sampai 260% waktu kita ada review buy juga di bawah sini. Jadi nggak perfeksionis, tapi tetap bisa cuan multi bagger. Siapa bilang telat? Too early juga nggak begitu bagus kalau too early. Ya, kalau misalkan pertanyaan, Miss, kalau belinya 11 November bagus nggak? Bagus. Telat sih aku, 11 November baru masuk. Nggak apa-apa say, kamu masih untung 137%, even kamu beli di pucuk pun. Padahal 11 November itu naik 32%, tapi kalau M-Trade biasa nggak kayak gitu sih, biasa nunggu retracement sih. Kayak gitu. Nangkep ya guys ya. Jadi per hari ini kita nggak rekomen untuk buy. Pertanyaannya, kalau kamu cuma nanya besok masih bisa naik nggak? Masih ada kemungkinan naik, tapi udah rawan banget profit taking. Jadi bentuknya chart besok itu bakalan kayak pada tanggal 9 Desember sampai 11 Desember. Naik, tapi makin lama candlenya makin kecil guys gitu. Dan kayaknya boom ini kayaknya ya grup ini memang ada sepertinya ada arah-arah menuju MSCI, tapi kamu tuh gak usah pusing kayak sama apa yang mau masuk MSCI, sama apa yang masuk MSCI, pakai metode super trader, gak usah pusing kemana-mana. Belajarnya start dari nol, aku jamin gampang buat pemula, pasti bisa ngerti. Di M-Trade Start 10 Januari jam 10 pagi, nyalakan alarmmu ya. Ini M-Trade Startnya baru buat teman-teman yang masih nol. Oke, mari kita lihat saham berikutnya yang pasti juga banyak ditanyakan teman-teman semuanya. Mari kita lihat BRMS. Saya lihat BRMS ada di deretan atas ditanyain banyak orang. Mari kita lihat BRMS guys. Muter, loading BRMS. Ayolah. Lama amat sih ini. Twing. BRMS breakout dengan nggak breakout sih guys. Ini kena resistance di sini. Ini resistance-nya the only one resistance itu 1300, di atasnya round number. Nah, sebenarnya udah nggak ada resistance lagi guys. Tahu nggak BRMS itu the sky be the only limit. Wih, hajar, ngawur. Jangan. Sebentar, sabar dulu, pakai akal sehat. The sky be the only limit. Kenapa? Karena dia break all time high. Nggak ada resistance-nya lagi. Resistance-nya ada di area sekitaran 1300-an. Di area sekitar 1300. By the way, yang di tok-tok baterai aku mau habis. Kalian langsung ke Igo ya, @ellenmay_official Igonya. Nah, perhatikan di sini, ini di 1300 resistance-nya di sini. Hari ini naik di sini. Pertanyaannya bakalan kemana sih si BRMS ini? Kalau kamu nanya simple tok, probability naik sama turun, gedean naiknya sih guys. Kenapa? Ini sideways-nya makin kecil dan ini dipelajarin di M-Trade Academy ada, tapi diperdalam di workshop Super Trader. Kalau workshop Super Trader saya nanyain kalian, kalau di M-Trade kalian nanyain saya dan tim. Sideways semakin pendek guys, dan ini semakin uptrend, semakin bullish. Tapi kalian mesti lihat bahwa kekuatan uptrendnya sudah semakin kecil dari volumenya di sini, sehingga sama seperti Antam, sama seperti apa tadi ya, aku bilang sama Medco, ini udah mulai rawan profit taking. Terus M-Trade, apa yang dilakukan oleh M-Trade untuk BRMS? Mari kita lihat BRMS-nya. Jangka pendek BRMS kita profit taking 15.43 tadi, cuan 8-13%. Walah, cuannya Siti. Lihat dulu ini tek-tok cuan jangka pendek, terus namanya jangka pendek kita tek-tokin terus. Dan jangka menengahnya bukan mau pamer, tapi memang mau pamer. Yang dipamerin adalah kinerja tim dan kinerja dari sistem M-Trade, yaitu metode Super Trader. Jadi kreditnya ke sistemnya aja, jangan ke Ellen-nya. Ya, cuan 125-136%,
belinya 15 September, review buy-nya. Dan kalau kalian perhatikan pada 15 September ada ini, sebenarnya ini perjalanan panjang, ngehold panjang itu, aduh godaannya ya Tuhan. Ini kalau nggak ngerti sistemnya ini berapa hari pasti galau. Hello bilang cuan ratusan persen, gue join nih berapa hari kemarin malah ngadat merah, ya memang melewati proses seperti itu guys. Kalian kan udah lihat Teens ya, Teens tuh sideways lama gitu kan ya. Nah perhatikan di sini setelah naik tinggi di sini ini lebih gemes lagi guys. Tak kasih tahu udah cuan 110%. Mtrade gimana sih nggak dijual? Cuan 110%, turun lagi sampai cuannya jadi 50% doang. Ini harus mati rasa. Gimana caranya mati rasa? Kalau satu ilmunya di Mtrade Academy males nonton, sing ditonton cuman rekomendasi sahamnya doang, kalian nggak bakalan bisa mati rasa karena kalian nggak ngerti knowledge-nya. Nah perhatikan di sini juga ya, naik lagi 80%, jual Mtrade, jual. Kagak, loh kok kagak dijual sih? Gimana sih lu? Gitu, patternnya masih bagus dari mana? Ini kan technically kan ini lower high. Iya, kita ngelihatnya nggak begitu. Kita ngelihatnya satu kesatuan ini semua. Ini volumenya di sini masih gede, ini sideways-nya volume kecil gitu. Kemudian kita perhatikan di sini. Belum gitu kan ya. Naik lagi, nah, sempat turun lagi 63%, naik lagi. Kalau ini sampai akhirnya boom di sini. Wih, balik lagi lo 116%, ayo jual. Kagak dijual. Lah, turun lagi deh jadi 80%. Hari ini balik lagi, cuan 130%. Jangka menengah kita masih belum sell. Kapan sellnya? Nanti kalau trailing stopnya super trader kena. Kenapa santai? 1, menang modal di bawah. 2, menang pakai money management. Yang paling stres adalah yang beli all in. Biasanya kalau beli all in, cuannya gede, makin ke atas makin beli. Loh, kok gitu? Ya memang gitu. Jadi piramidanya kebalik. Nanti aku jelasin di tanggal 10 Januari. Harusnya ke atas piramidanya makin kecil. Maksudnya apa? Makin ke atas tuh kamu makin profit taking dikit-dikit. Kesalahan banyak orang adalah piramidanya makin besar, makin ke atas. Oke, aku mau ngebahas satu cerita ironis tapi aku takut kena algo sosmed. Intinya gini, aku baca berita. Ada satu cerita penghilangan nyawa seorang anak pejabat. Ternyata tuh maling random. Yang dimana malingnya ini hilang akal sehat karena dia trading kripto. Terus buat nutupin kerugiannya dia ngutang lagi, makin rugi. Ya, bukan salah kriptonya guys. Salah analisis bisa jadi. Tapi salah money management nomor 1 yang ngancurin. Makanya Mtrade Academy ditonton itu isinya money management penting. Jangan langsung ke trading ideas atau rekomendasi saham atau stock picknya Mtrade. Nurut ya. Oke, kita bahas saham lagi. Terlalu cerewet saya. Cerewet karena sayang kamu. Mari kita bahas saham Inco guys. Sorry aku nggak ngikutin frequent question kalian. Karena aku lagi kepengen ngebahas beberapa saham yang seksi. Oke ya. Miss, saham wes naik semua dibahas karena retracementnya seksi guys. Kalau sampai ada retracement, ini buat orang-orang yang sabar doang. Retracementnya bakalan seksi banget. Bakalan menarik banget. Bakalan keren banget. Mari kita lihat Inco. Inco Mtrade saat ini hold cuan 39 sampai 46% guys. Belinya kapan? Belinya 27 November. Itu saya udah agak-agak, wah aku bilang sama tim nih kayaknya kita siap cut loss nih. Kenapa? Ini sideways-nya kelamaan. Yang bagus sideways-nya nggak begini, tapi ya kita objektif aja. Oke, belum breakdown ya udah kita nggak usah stop loss, kita tungguin. Oke, breakout. Hoki dong, Mtrade hoki dong. Ya hoki sih karena nurutin sistem. Hoki karena nurutin sistem gitu loh. Kita nyolong start di stage 1. Actually harusnya belinya di sini. Ya nyolong start ya resikonya ada harus nunggu waktu. Kalau beli di sini ya lebih cepat cuannya. Tapi kamu bandingin nih ya dari max buy-nya di sini sampai di sini. Itu kan bedanya 8% ya. By the way, intinya Inco itu terdorong karena kemarin kita juga ada bahas tentang harga nikel ya, nikel futures
ya, nickel futures ini juga naik signifikan, dan nickel itu juga sangat dibutuhkan untuk industri teknologi, naik tinggi banget. Jadi ada potensi dia retracement, ini baru mulai permulaan. Kenapa aku nggak nurutin pertanyaan kalian? Supaya kalian bisa melihat sesuatu yang kalian nggak lihat. Kalau aku nurutin semua trending questions aku bahas, aku nggak sempat bahas ini aku sangat generous sekali loh. Ya, jadi di M-Trade ini udah buy di sini. Nah, tapi aku gak join M-Trade. Yo, belajar di M-Trade Start. Ini dia bisa retrace. Dia masih uptrend, jangka pendek masih bisa naik sedikit. Masih bisa naik sedikit, kamu tunggu retracement-nya. Retracement bagus di 48. Bisa jadi di 5.000. Aku akan sangat senang sekali kalau misalkan Inco ada begini. Bisa begini. Ada sideways-nya. Di area sideways itulah si jangka pendek bisa masuk kembali. Ada banyak saham yang aku pengen bahas sebenarnya. Mas-masan banyak banget. Grup Panin, grup MNC. Tapi aku mau buka komen. Halo Bu Dini, halo Jevionita. Hari ini aku sangat bersemangat sekali guys. Intinya aku mau nitip pesan ke kalian, kalian jangan trading by news. Meskipun dari news kemarin aku bikin satu reels, it works, sahamnya memang naik semua hari ini. Tapi saya tidak menjamin ke depannya. Pasti tetap akan ada retracement atau normal retracement dulu. Memang saham-sahamnya masih bagus, masih menarik, masih seksi kayak Antam, Inco itu masih bagus. Tapi better masuk pas lagi retrace gitu. Kapan retracement yang sehat, kapan retracement yang nggak sehat, teman-teman bisa pelajari di M-Trade Start. 10 Januari jam 10 pagi ini M-Trade Startnya baru ya. Baru itu, tapi tetap untuk teman-teman yang pemula nol semuanya. Oke, aku mau cek pertanyaan. Miss, chatnya gak kelihatan. Bum Bum bagus banget ya, Bunda Ama nanya. Udah aku bahas tadi, Bum Bum. Udah aku bahas lengkap banget. Nanti kalau ketinggalan nonton recordingnya di up mungkin 1 jaman lagi di YT ya. Oke, yang cut loss dibahas atau dipamerkan juga? Oke, mari kita bahas yang cut loss. Tapi kebetulan yang belakangan ini banyak yang cuan. Jadi mari kita lihat yang cut loss ya, teman-teman yang ada di TokTok yang di YT. Mari kita lihat di Igoi dan saya jelaskan alasan cut loss. Cuman memang ini belakangan ya gimana ya, ini hijau semua. Bumi BRMS, Bumi 20%, jangka pendek BRMS ini kalian lihat aja sendiri di sini, lihat nih yang di TokTok yang di YT. Oke, kapan terakhir kita cut loss? Terakhir kita cut loss aku sebutkan saja ini Aisyah. Jangka menengah pada 24 Desember. Ya udah, kita bahas karena ada permintaan. Kemudian kenapa cut loss-nya? Simple. Jadi memang secara probability banyak cuannya daripada cut loss-nya juga. Jadi kalau kamu mau tahu sih sebenarnya ngikut di preview hari Sabtu nanti webinar M-Trade Start. Di webinar M-Trade Start kamu di akhir webinar kamu juga akan dapat diskon kalau misalkan kamu pengen bergabung dengan M-Trade. Ya, jadi di sini nih kita waktu itu. Di mana sih? 24 Desember. Oke, terus koin itu koin 16 Desember ya. Jadi ini saham unyu-unyu kayak gini. Koin Indo ya. Nih. 20 tanggal berapa? 16 Desember. Ini. Ya dia koin tanggal berapa sih ini? 24 Desember juga. Jadi malam Natal tuh kita banyak ya. Ini turun dengan volume kecil dan banyak sih. Rekamannya ada di YT jam 10 malaman gitu. Jadi banyakan cuannya daripada merahnya dari Desember kemarin. Nih BRPT cut loss 24 Desember juga. Karena 24 Desember waktu itu transaksinya sepi. Jadi gampang diguyur sama orang yang punya duit sedikit, diguyur. Jadi ya dikit nih. Jadi kalau kalian lihat ya banyakan hijaunya nih, mau lihat ya. Banyakan hijaunya gitu loh ya. Jadi lihat aja di sini. Nih kelihatan kok semuanya. Nih kelihatan ya. Gitu tuh. Oke deh. Into menghentikan operasinya karena belum punya RKAP. Miss Pak Indra ini yang nanya ayo Ijo ikut workshop super trader. Mindsetnya perlu diasah, kebanyakan kepengaruh berita. Loh, bukannya di live misalnya udah bahas berita juga lagi Trump dibahas karena apa? Ya karena orang suka, tapi kita trade-nya karena orang pengen tahu, bukan suka karena orang pengen tahu, tapi kita trade-nya murni
ya Inco mau menghentikan operasinya karena belum punya ini. Semua berdasarkan charts. Mari kita lihat, ini ada permintaan INKP, JAPFA, PNLF, PNLF dan PNBN dulu aja ya. Aku pengen bahas ini. Wih, ini sebenarnya saham yang risikonya lumayan tinggi loh guys. Hari ini breakout juga dan ini nggak ada berita apa-apa, just kita pakai metode super trader kita. Jadi ini waktu itu ada transisi dari stage 1 menuju stage 2 kecil, tapi stage besarnya masih stage 1. Ya, dan hari ini per hari ini confirm PNLF keluar dari stage satunya. Kalau mau buy tunggu turun di 300 kalau kalian nggak ikut M-Trade atau di 284, dan aku mau kasih tahu saham ini risikonya very high, very big risk gitu ya. Kalau pas lagi marketnya jelek, M-Trade mengurangi frekuensi trading. Jadi supaya mengurangi risiko tuh kita mengurangi frekuensi trading. Ya, jadi ini PNLF cuan 30-35% dalam jangka menengah. Jangka pendeknya yang kalian lihat ya, ini pernah cut loss juga nih, pernah cut loss ya. Terus ini pas lagi hijau-hijau. Oke, terus kemudian intinya tunggu dulu PNBN. Oh ya, ENRG, oil udah aku bahas tadi oil. Ini juga sama PNBN, kalau kalian mau masuk tunggu retracement dulu 1115-an, M-Trade udah ada dan udah cuan. Hati-hati resikonya gede banget. Yang ini fluktuasinya resikonya gede banget. ENRG juga sama guys, ini lagi ketinggian banget. Ini aku langsung aja ukur, nggak usah buka M-Trade-nya lagi, cuan 72% M-Trade-nya. Dan kita udah siap-siap, jangka menengah sih belum profit taking sih, jangka pendek udah profit taking. Oke, banyak banget udah saham yang aku mau bahas. Saya berharap kalian bisa secara mandiri belajar sendiri. Jadi apa itu M-Trade? M-Trade itu edukasi, ada online course-nya, ada trading ideas atau stock pick kalau kamu mau tahu. Kemudian ada morning briefing, day briefing, kamu bisa nanya-nanya kayak gini sama tim aku. Dan mereka udah jago banget semuanya, yang kredit aku kembalikan ke tim tech pun juga semuanya, tim operasional juga mereka sangat berperan dalam pemilihan saham ini. Oke, terus kemudian ada apa lagi ya, aku bingung, lupa. Ada Q&A-nya. Jadi harapan aku dengan adanya M-Trade ini kalian bisa mandiri, memilih saham sendiri. Lah kalau udah mandiri nanti gak butuh M-Trade lagi gimana? Oh, kita senang. Tapi kalau kamu masih butuh untuk screening supaya menghemat waktu mau pakai trading ideas, M-Trade dilanjutkan terus, itu juga sangat berguna sekali karena ilmunya diupdate terus. Yang update contohnya apa? Dulu retracement bentuknya gini, sekarang retracement bentuknya gini, dan sebagainya. Karena market terus berubah. Anda bisa udah profit 11%, take profit atau hold. Intinya semakin ke atas tuh piramida semakin kecil. Jadi kalau kamu mau profit taking dulu sebagian, disisain sebagian tuh nggak masalah. Terima kasih semua. Mau promonya? Promonya ada di tanggal 10 Januari nanti, khusus buat yang ikut M-Trade Start. Malam ini kasih promo gak ya? Yang nonton banyak banget nih. Kasih promo, kode promonya Maduro. Boleh kasih promo deh. Promo khusus sampai malam hari ini ya. Tim yang nonton kode promonya Maduro. Ih, dark banget sih Elon ini, kode promonya Maduro. Miss, kenapa yang HRTA naik juga padahal kan jualnya cuma dalam negeri? Gak usah dipikir kenapanya, nanti tak jelasin tanggal 10. Gak usah dipikir kenapanya ya. Oke. Ibu Jomailan, thanks Miss Elan, 2025 banyak profit puluhan sampai ratusan persen. Terima kasih banyak juga atas ketekunannya Ibu. Jadi saya melihat di sini banyak sekali M-traders yang rajin banget ngikutin baik akademinya, morning briefingnya. Trader sukses harus rajin, harus make time. Udah beli M-Trade, jangan sampai kamu bilang aku gak punya waktu nonton. Udah beli M-Trade, harus make time. Kenapa? Biar jadi kaya dari trading. Oke, thank you semuanya. Thank you Pak Jungki. Jangan tulis di komen, tulisnya di DM aku ya, Maduro. Oh, nanti Trump ngambek dengan kode promonya. Kamu mau tulis Trump boleh juga deh. Mau tulis Trump atau tulis Maduro, khusus malam hari ini kode promonya memang rada random. Khusus malam hari ini. Tapi tetap ya, yang kalian ikut dapat promo malam ini, aku saranin Sabtu nanti kamu tetap ikut acara ya. Tetap ikut acara. Promonya beda. Sabtu nanti promonya beda. Bagus mana? Dua-duanya bagus. Dua-duanya bagus. Aku jujur aku gak ngerti promo malam ini apa sih. Jadi tim aku yang ngatur. Thank you semuanya. Dah. Salam profit. Selamat malam, terima kasih yang udah nonton live terus. Jangan lupa follow Instagram
Igoi saya @elme_official, Igoinya mtrade_id, dan juga mtrade.us dan cryptofolio ID. Thank you semuanya. Dah. Sudah komen di postingannya. Oh ya, kalau udah dapat linknya yang daftar aja. Oh, titipan dari tim HR, kita masih buka terus posisi MT Management Trainee yang kita akan ajarin trading untuk jadi coach dan macam-macam posisi. Thank you semuanya. Matt Clean Bogor, nggak boleh. Asuransi ada sentimen apa? Ya udah ikut Mvest, beda. Mvest buat investing, ya ini buat trading. Dah. Good night.